Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saya Ahmad Miftah Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar sistem kontrol, yaitu tentang materi PWM motor DC dan PWM motor Simulink. Pada pengertian PWM ini, Pulse Width Modulation atau yang disingkat PWM dibagi menjadi tiga, yaitu ada metode pengaturan daya berbasis sinyal digital, yang kedua ada lebar pulsa menentukan tegangan rata-rata DC, yang ketiga umum digunakan pada motor DC. Dan pada PWM ini adalah pengendalian yang umum digunakan untuk mengatur kecepatan motor-motor DC dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal tegangan. Pada prinsipnya, pada motor DC ini tidak diberi tegangan analog yang benar-benar berubah, melainkan tegangan DC yang dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Dan saya di sini menjelaskan tentang pengertian PWM tadi. Lalu pada motor DC, yaitu mengubah energi listrik menjadi arus energi mekanik. Yang kedua ada kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Yang ketiga ada arah putaran ditentukan polaritas. Sebelum saya menjelaskan ke prinsip kerja, saya akan menjelaskan ke perbandingan terlebih dahulu. Perbandingan array waktu sinyal on terhadap suatu periode penuh disebut cycle dati atau dati cycle. Semakin besar dati cycle ini, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima oleh motor, sehingga kecepatan putarannya meningkat. Sebaliknya, dati cycle yang kecil menghasilkan tegangan rata-rata yang lebih rendah dan motor berputar lebih lambat. Metode PWM ini efisien karena rugi daya kecil dan mudah diimplementasikan secara digital menggunakan microcontroller atau rangkaian elektronika daya. Dan di sini ada rumus duty cycle, yaitu ada perbandingan waktu on terhadap periode. Rumus duty cycle yaitu tot dibagi T dikali 100%. Pada keuntungan PWM ini terbagi menjadi 4, yaitu ada efisiensi tinggi, rugi daya kecil, kontrol kecepatan fleksibel, dan cocok untuk sistem otomasi. Nah, di sini saya sudah menjelaskan nih tentang materi PWM tadi. Saya akan menjelaskan tentang simulasi PWM di Simulink. Pada di Simulink ini, yaitu pemodelan dan simulasi berbasis grafis yang merupakan bagian dari aplikasi MATLAB atau software MATLAB yang sering digunakan untuk memodelkan sistem kendali seperti motor DC dan PWM. Dalam Simulink ini, sistem dibangun menggunakan blok-blok fungsional yang saling terhubung, misalnya blok pembangkit sinyal PWM, blok motor DC, sumber tegangan, serta blok pengukuran kecepatan atau arus. Dengan Simulink ini, pengguna dapat mensimulasikan pengaruh terhadap perubahan duty cycle ke PWM terhadap responsi motor DC seperti kecepatan putar torsi dan arus tanpa arus langsung menggunakan perangkat keras. Hal ini memudahkan analisis perancangan dan pengujian sistem kendali sebelum diterapkan pada sistem nyala. Dan pada alur simulasi ini, pulse generator menghasilkan PWM. Lalu yang kedua ada PWM menggerakkan ke motor DC. Yang ketiga ada skop menampilkan kecepatan dan tegangan. Oke, pada yang saya jelaskan tadi, pada PWM dan Simulink ini bekerja memanfaatkan inersia induktansi lilitan jangkar. Ketika sinyal PWM diberikan, motor menerima rangkaian pulsa tegangan tinggi dan nol secara bergantian. Dan dalam Simulink ini, PWM dan motor DC dapat dimodelkan secara matematis dan dinamis. Untuk melihat perilaku sistem secara menyeluruh, model motor DC biasanya terdiri dari persamaan tegangan, arus, resistansi, dan induktansi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit
tentang alur Simulink di software MATLAB. Oke, selanjutnya kalau udah keinstall dari keduanya Arduino ini, lalu masuk ke aplikasi Simulink. Lalu ke blend model seperti ini. Selanjutnya lalu pergi ke bagian apps. Di sini ada bagian run of hardware board, lalu diklik lalu kita pakai Arduino Mega 2560. Kita finish. Setelah itu kita ke bagian hardware setting. Di bagian hardware setting ini masuk ke data dan server, stop time-nya diganti 0, lalu ke bagian software details diganti 0,001 seperti ini. Lalu ke masuk bagian target hardware cacher, lalu masuk ke hostboard connection, lalu diganti manually select atau manually specify nggak apa-apa. Kalau manually specify hostcom-nya harus 1. Bisa searching di sini ya, device manager, lalu cari yang namanya port. Kalau nggak ada, ke bagian view, lalu ke bagian show hidden device. Nah, nanti ada port di sini teman-teman, USB serial CH340, dan di situ ada COM-nya, COM 7 atau COM 8. Oke, kita kembali. Kita masukkan ke 8. Lalu kita masukkan ke 11.5200 volt. Oh ya, sebelumnya kalian harus jangan langsung colok aja ke Arduino-nya. Nah, kita langsung bikin programnya. Kita mulai dari library browser, atau bisa klik 2 kali di sini. Yang pertama-tama memasukkan namanya, kita masuk ke Simulink support package of edge. Kita masuk ke ppm, lalu setelah ini kita kopas ke bawah. Nah, kenapa 2? Karena kita bisa kontrol menggunakan kontornya searah kontrol jam, dan yang satunya saya memakai pin 6. Selanjutnya saya sambungin ke pin 5 dan pin 6, disambungkan satu-satu. Lalu si ininya kalian cobain ubah-ubah nilainya ya teman-teman. Kalau konstan tuh kalau nggak salah saya yang searah jarum jam tuh 255. Nah, semisal kita contohin aja dan simpinannya 0. Si motor listrik ini karena nanti akan muternya searah jalur jam. Pokoknya yang pin 5 ada nilainya maka searah jarum jam, dan konstannya yang bawah 255 dan pin 6 nya 0 itu nggak searah jarum jam. Dan kalau ketuanya ada nilainya itu nggak ada nilainya teman-teman, itu nggak bisa akan muter. Nah, selanjutnya saya akan membuat pakai rail. Jadi kita bisa atur kanan kirinya
kita positif bisa negatif. Tapi kalau kalian misal positif, dia akan searah jarum jam. Kalau negatif, dia akan perlawanan arah jarum jam. Nah, gimana caranya? Kita geser dulu ke sebelah sini ya. Nah, kita cari yang namanya slider. Setelah itu kita konekin ya teman-teman. Nah, cara koneknya tuh pakai double click teman-teman. Lalu kita klik ke double click. Lalu senilainya kita ganti maksimumnya 25.5. Ini minimum teman-teman. Lalu diganti 25.5. Lalu kalian bisa searching di sini Goto. Klik aja. Setelah itu saya masukin dan digeser. Dan disitu namanya PWM. Dan ini kan masuk. Kita ambil for-nya di sini. Lalu drag dan geser seperti itu teman-teman. Selanjutnya kalian bisa masukin yang namanya switch. Nah, di sini ya teman-teman, kita geser terlebih dahulu. Lalu saya gedein, lalu saya jajarin dan saya butuh 2. Saya kasih konstan ini, kita hapus. Dan kita pindah ke bagian switch ini. Dan si konstan kita pindahkan ke belakangnya switch. Lalu kita masukkan si konstan, masukin ke situ. Dan 0 juga ke yang bawah. Lalu bisa ketik gain, nilainya -1. Lalu sambungin ke bagian bawah. Nah, setelah itu kalian bisa masukin si PWM ini ke sini ya. Namun kita kasih convert data type conversion ya teman-teman. Lalu kita setting ke dalam nilainya, yaitu kita setting integer 16. Lalu kita bisa masukin ke konversinya. Setelah itu kita masuk ke bagian atas ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah si gain ini udah dapat inputan masukan dari si integer 16 itu teman-teman. Nah, setelah itu habis ini kita sambungin ke atas yang 0-nya, lalu 0 yang ke bawah kita sambungin ke atas juga. Nah, lalu kita masukin seperti ini. Nah, ini kalau kalian coba run monitor Entune atau run di sini ya. Kalau kalian sudah sambungin ke si Arduino Meganya, dia akan muter searah jarum jam maupun berlawanan sesuai tergantung kitanya ya teman, constant value-nya positif atau negatif. Pada kontrol selanjutnya kita bisa kasih ini kan berurangkan PWM teman-teman, dan kita kasih slider dan kita bisa atur kecepatannya, dan kita bisa kasih yang namanya encoder. Dan gimana caranya? Nah, cara ngasih encoder ini kalian bisa cari aja ke library, ke bagian encoder. Nah, kita pakai yang encoder yang itu ya teman-teman. Oke. Di situ ada pin A2, pin B3, dan di sini udah otomatis ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukin encoder ini ke dalam PWM. Kita kasih goto, lalu kita namain namanya encoder, dan kita ambil satu lagi buat yang encoder reviews.
Jadi kita bisa mengambil data ya dari encoder sampai kode previous sama kondisi sebelumnya sekarang dan kondisi sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke kode interface previous, kita masuk yaitu delay. Kita kasih satu sebelumnya dari yang kondisi sekarang ya. Nah, kita masukin ke sini dan kita masukin ke sini. Habis itu kita kasih display. Dan kita sambungnya masuk ke encoder juga. Seperti ini. Setelah itu kalian bisa kasih box ya, oscilloscope. Dia masuk ke bagian encoder juga. Nah, lalu dari si encoder ini kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya, kita akan ambil di kondisi sekarang dan kondisi sebelumnya, dan kita akan kasih penjumlahan minus ya, tapi ya kasih summary tapi kita pakai yang subtract, nggak usah kita gedein teman-teman. Lalu kita sambungin. Nah, hasilnya ini dia akan menghasilkan namanya speed atau kecepatan. Nah, lalu kita hasil dari ini kita bisa masukin ke scope juga. Dan kita kasih display satu lagi. Dan kita masuk ke hasil dari summary. Nah, jadi itu PK scope-nya dan kalian bisa run. Dan kalian bisa atur si BWM-nya dan bisa atur si konstan ini dia mau berapa. Nanti ada grafik buat si kecepatan sama si kondisi posisi motor listriknya tuh berputarnya tuh kemana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.